Oke teman-teman, sahabat traveling, kembali lagi dengan Dwi Bali Channel, di mana channel ini akan mengajak teman-teman selalu bervirtual tour, mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Bali, jalan-jalan di Bali, dan tempat-tempat baru yang ada di Bali. Di video kali ini kita sedang berada di sebuah kabupaten di Bali yang bernama Kabupaten Gianyar. Dan tepatnya kita berada di Jalan Tampak Siring. Selain merupakan kota seninya Bali, Gianyar juga banyak sekali menyimpan tempat-tempat wisata yang sangat ikonik yang wajib teman-teman kunjungi jika berlibur ke Pulau Bali ini. Untuk situasi saat ini, teman-teman bisa lihat langit Tampak Siring terlihat mendungnya tebal. Namun tempat wisata yang mau kita kunjungi sudah semakin dekat, dan walaupun sedikit terkena hujan gerimis seperti ini, kita akan lanjutkan perjalanan karena kalau kita berhenti juga sepertinya tanggung. Nah, beginilah situasi Jalan Tampak Siring di saat pembuatan video ini teman-teman. Jadi perjuangan seorang konten kreator, kadang berpanas-panasan, kadang berhujan-hujanan seperti ini, memang itulah namanya perjuangan. Jadi kita akan teruskan, dan teman-teman terus ikuti video vlog Dwi kali ini agar teman-teman juga bisa menyimak situasi dan kondisi objek wisata yang ada di Tampak Siring Gianyar Bali ini. Oke teman-teman, sahabat traveling, bagi teman-teman yang belum pernah ke Tampak Siring berada di sebelah timurnya kota Ubud. Jadi jika kalau teman-teman berlibur ataupun berwisata ke daerah Ubud, teman-teman bisa sedikit bergeser ke timur untuk mencapai daerah Tampak Siring ini. Karena di Tampak Siring Bali ini banyak sekali ada tempat-tempat wisata, termasuk Istana Presiden RI yang pertama ada di Tampak Siring Bali ini. Jadi tempat wisata yang mau kita kunjungi ini adalah tempat wisata Pura Tirta Empul yang berdempetan dengan Istana Tampak Siring. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi objek wisata ini, kita akan menghabiskan sekitar 1 jam dari kota Denpasar. Jadi tidak begitu jauh ya teman-teman. Perjalanan kita kali ini semakin mendekati objek wisatanya, hujannya semakin deras loh teman-teman. Jadi kamera sedikit terlihat ada rintik-rintik hujannya, tapi tanggung sekali kalau kita turun untuk membersihkan kamera karena objek wisata sudah di depan mata kita. Kita akan lanjutkan lagi sedikit, jadi ikuti terus teman-teman. Nah, saat ini posisi kita sudah memasuki objek wisata Pura Tirta Empul teman-teman. Di sebelah kanan kita, di seberang sungai kecil yang ada di kanan kita ini adalah parkiran untuk mobil-mobil. Jadi kita melewati jalan yang ada di kiri dari sungai ini menuju ke parkiran sepeda motor. Jadi parkiran sepeda motornya khusus dan parkiran mobilnya juga khusus. Nah, inilah situasi dan kondisi areal parkiran yang ada di objek wisata ini teman-teman. Jadi parkiran untuk sepeda motor di sini terlihat sangat luas, dan terlihat juga ada lumayan banyak sepeda motor terparkir untuk saat hujan seperti ini. Nah, sebentar kita akan ke depan sana karena di depan sana itu adalah untuk pembelian tiket untuk masuk ke objek wisata Pura Tirta Empul ini. Oke, lanjut teman-teman, kita akan ke dalam, kita akan lihat situasi kondisi objek wisata Pura Tirta Empul di saat hujan begini. Jadi sebelum memasuki areanya, kita akan lihat-lihat papan-papan petunjuk yang ada di area objek wisata ini. Jadi sebelum masuk kita baca-baca dulu agar kita juga sedikit mengetahui aturan-aturan ataupun
jalan-jalan yang bisa kita lalui, karena di sini terlihat ada jalan ke kanan dan juga banyak sekali terlihat jogging tracknya ataupun jalan setapaknya di sini. Jadi kita wajib baca-baca dulu. Selanjutnya kita akan ke dalam dan di sini kita akan membeli tiket karcis tanda masuknya dulu teman-teman. Dan untuk tiket masuk di objek wisata Pura Tirta Empul ini Rp30.000 untuk satu orang pengunjung. Jadi setelah membeli tiket tanda masuknya kita akan langsung ke dalam. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk tiket yang Rp30.000 tadi itu sudah kita akan dapatkan sebuah sarung atau kamen ataupun kain yang akan kita pakai untuk berwisata di objek wisata Pura Tirta Empul ini. Nanti setelah di dalam kita akan mengambil kain dan kita akan berkeliling untuk melihat-lihat situasi objek wisata Pura Tirta Empul ini. Bagi teman-teman lokal Bali ataupun warga Bali yang ingin datang ke objek wisata Tirta Empul ini untuk melakukan ritual melukat dengan menggunakan pakaian adat Bali, teman-teman tidak akan dikenakan tiket tanda masuk lagi. Jadi teman-teman kalau datang ke sini ingin melakukan pengelukatan ataupun meruat di sini dengan menggunakan pakaian adat, teman-teman tidak akan dikenakan tiket lagi. Jadi alias gratis. Nah, yang di depan kita ini adalah tempat untuk menghaturkan canang ataupun sesajen jika teman-teman ingin melakukan pengelukatan di area Pura Tirta Empul ini. Jadi beginilah situasi objek wisata Pura Tirta Empul teman-teman. Ini adalah sisi luar dari objek wisatanya. Sebentar kita akan ajak teman-teman untuk melihat sisi tengah dan sisi utama ataupun sisi terakhir dalam puranya. Kita juga akan ajak teman-teman untuk melihat situasi dan kondisinya. Di saat hujan-hujan begini pun di objek wisata Tampak Siring ataupun objek wisata Pura Tirta Empul Tampak Siring ini terlihat cukup ramai. Jadi para wisatawan di sini juga bisa menyewa payung-payung, yaitu seharga Rp10.000. Teman-teman bisa pakai sampai teman-teman selesai berkunjung di objek wisata Pura Tirta Empul ini. Nah, di kanan kita ini adalah sebuah wantilan, biasanya untuk tempat pertemuan pengempon ataupun warga yang bertanggung jawab dengan objek wisata ini. Biasanya tempat ini adalah tempat untuk pertemuan atau rapat. Oke, nah di depan kita ini adalah tempat permandiannya teman-teman. Jadi ini adalah sisi luar dari tempat permandiannya. Nah, di sebelah kiri kita itu adalah Istana Presiden Tampak Siring. Jadi objek wisata Pura Tirta Empul ini berdempetan dengan Istana Presiden Tampak Siring. Oke, selanjutnya kita akan lihat teman-teman untuk melihat kolam yang ada di objek wisata Pura Tirta Empul ini. Kita masuk melalui pintu yang paling kanan karena di sini ada 3 pintu. Jadi kita mulai dari pintu yang paling kanan untuk masuk ke kolam Pura Tirta Empul ini. Nah, yang di depan kita ini adalah kolam yang paling timur ataupun kolam yang paling kanan. Jadi untuk saat ini kita lihat di sini terlihat beberapa pengunjung sedang melakukan pengelukatan. Tapi untuk melukat di area Pura Tirta Empul ini, para pengunjung diwajibkan memulai dari area sebelah kiri ataupun area sebelah barat. Kita akan lihat dulu area sebelah baratnya. Karena di area kolam yang ada di Pura Tirta Empul ini terdiri dari 3 kolam. Jadi para pengunjung yang ingin melakukan meruat ataupun melukat di Pura Tirta Empul ini ataupun di area wisata Pura Tirta Empul ini wajib memulai dari sebelah
kiri kita ini. Nah, di sini kita bisa lihat pancuran-pancuran yang banyak sekali. Jadi pancuran-pancuran ini semuanya ada nama-namanya. Tentunya kalau teman-teman yang belum pernah melakukan melukat ataupun meruat di sini bisa minta petunjuk ataupun minta pengarahan kepada penjaga objek wisata Pura Tirta Empul ini. Jadi di sini ada beberapa pancuran yang tidak boleh dibasuhkan ke kepala ataupun ada beberapa pancuran yang harus dilewatkan. Nah teman-teman sahabat traveling, bagi teman-teman yang ingin berwisata ke Pura Tirta Empul ini tidak harus melukat ya. Jadi teman-teman bisa ke sini untuk melihat-lihat situasi ataupun kegiatan yang ada di objek wisata Pura Tirta Empul ini. Dan bagi yang ingin melukat juga dipersilahkan di sini dengan tentunya aturan-aturan yang wajib kita ikuti yang ada di objek wisata ini. Di area kolam Pura Tirta Empul ini kita bisa lihat banyak sekali tamu-tamu ataupun pengunjung dari luar negeri, baik bule, Korea, Jepang, ada yang melakukan ruat di area kolam Pura Tirta Empul ini. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan ruat, teman-teman diwajibkan untuk menyewa sebuah kain lagi khusus untuk mandi di area kolam Pura Tirta Empul ini. Jadi para pengunjung ataupun para wisatawan yang ingin melakukan meruat ataupun mandi di kolam ini diwajibkan untuk memakai sarung yang berbeda, tentunya bukan sarung yang kita dapatkan di awal masuk tadi. Nah, yang di depan kita ini adalah kolam kedua ya teman-teman. Ini adalah kolam paling tengah. Jadi kolam ini terlihat lebih kecil dari kolam yang ada di kiri kita ataupun kolam yang ada di kanan kita. Jadi kolam ini adalah kolam yang paling tengah. Di sini terlihat ada 2 pancuran saja dan para pengunjung di sini wajib mengantre untuk melakukan melukat ataupun meruat di area ini. Nah, yang di depan kita ini adalah kolam terakhir, kolam yang cukup besar, namun di sini hanya bisa dipakai 1 pancuran untuk acara melukat ataupun meruat seperti ini. Jadi air yang ada di kolam-kolam di Pura Tirta Empul ini berasal dari air yang menyembul dari dalam tanah yang ada di pura di depan kita ini. Sebentar kita akan masuk ke area puranya. Ayo ikuti terus teman-teman. Oke teman-teman, posisi kita sekarang berada di sebelah kiri dari objek wisata Pura Tirta Empul. Nah, di sini terlihat ada sebuah prasasti yang bertuliskan aksara Bali. Oke, kita akan lanjutkan
untuk menuju ke dalam area puranya. Kita berjalan di sebelah kiri dari objek wisata ini. Nah, di sini terlihat para wisatawan melihat-lihat situasi bangunan-bangunan yang sangat unik yang berarsitekturkan Bali. Tentunya tidak bisa mereka lihat di negara manapun, karena bangunan-bangunan seperti ini hanya ada di Bali. Tentunya mereka, para pengunjung yang dari luar negeri, tentunya sangat senang untuk menikmati suasana bangunan-bangunan seperti ini dengan suasana alam yang masih asri dan tentunya udara yang ada di lokasi objek wisata ini sangat sejuk. Oke, bagi teman-teman wanita atau perempuan yang ingin masuk ke dalam area puranya, di sini diwajibkan untuk mengikat rambutnya. Saat ini kita sudah berada di area dalam puranya ya, dan di sini para tamu-tamu pengunjung yang ada di sini sangat suka melihat-lihat situasi yang ada di dalam sini. Jadi di sini juga ada beberapa umat Hindu sedang melakukan ritual setelah melakukan melukat di area kolam tadi. Oke lah teman-teman, sahabat traveling, demikian yang dapat kami informasikan. Semoga video ini bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman. Untuk kekurangan-kekurangannya, Dwi minta maaf. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Rahayu, salam dari Bali, salam Nusantara, bye-bye.